Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bermuajah bersama kita Dr. Ahmad Jailani dalam pembahasan bagaimana Islam dalam mendidik anak lelaki. Insya Allah ilmu ini bermanfaat untuk rekan semua yang sudah memiliki anak lelaki, ya, dan mungkin menambah pengetahuan gitu ya, gitu nanti namanya yang belum berumah tangga gitu ya. Bukan untuk dicatat dengan demikian kita, insya Allah untuk waktunya nanti sampai jam 15.14 karena ini waktunya juga nggak terlalu panjang. Jadi nanti untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan mungkin kalau sudah terlanjur waktu dan masuk waktu asar nanti ya bisa ditanyakan di grup aja gitu saja. Ya, nanti dan untuk kedepannya insya Allah untuk kajian kanan akan dimulai di 14.35 sampai 15.15 insya Allah. Baik, tidak perlu berpanjang-panjang, kita mulai dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jalani, waktu dan tempat persilahkan kepada Fatul Mustafa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw uzlama aw ajala yujala alayya wa bismillah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah teman-teman hadirin yang dirahmati Allah, pada siang menjelang sore ini kita telah berkumpul kembali di kajian rutin kita bersama dengan teman-teman, dan tema kita melanjutkan tema yang sebelumnya. Ada dua tema tersisa ya, yaitu mendidik, bagaimana mendidik anak laki-laki dan bagaimana mendidik anak perempuan. Nah, secara umum mendidik anak laki-laki dan mendidik anak perempuan itu ya hampir sama ya, secara umum ya, walaupun nanti ada beberapa hal yang dikhususkan khusus buat anak laki-laki dan khusus buat anak perempuan. Nah, secara umum baik anak laki-laki anak perempuan, maka yang perlu diajarkan pertama kali atau yang perlu kita didik pertama kali kepada anak-anak kita adalah tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak kita, ya, jadi akidah ya. Jadi bagaimana kita menanamkan akidah kepada anak-anak kita sejak kapan? Sejak kecil. Ya, hal ini juga sebagaimana yang diajarkan oleh Luqman, ya, Luqman ya seorang orang soleh yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, bahkan ada surat Luqman ya, yang nama lengkapnya itu menurut Ibnu Katsir itu namanya adalah Luqman bin Anqab bin Sadun ya. Ya, Luqman ini bukan nabi ya, dan juga tidak mendapatkan wahyu. Jadi Luqman itu adalah seorang soleh ya. Ada yang mengatakan juga beliau adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa nasihat Luqman kepada anaknya? Ini bisa kita ambil pelajaran sebagai cara mendidik anak laki-laki dan juga cara mendidik anak perempuan. Walaupun konteks Luqman itu memberikan nasihat kepada anak laki-laki. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 3 ya, disebutkan wa idz qala Luqmanu libnihi, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman itu sedang memberikan nasihat kepada anaknya tadi, nasihat atau pelajaran. Maka apa yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya, yang pertama kali disebutkan dalam ayat Al-Quran tersebut adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya, wahai anakku, ya janganlah mempersekutukan Allah, janganlah berbuat musyrik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar, ya, atau kezaliman yang sangat besar. Jadi kita bisa memahami dari sini bahwa hal pertama yang perlu kita tanamkan kepada anak kita
baik laki-laki atau perempuan, adalah masalah tauhid atau keimanan atau akidah. Maka alangkah ini sebagai sebuah kewajiban bagi orang tuanya. Ya, jadi ketika ada apa-apa kita sampaikan bahwa kita sedang bersandar kepada Allah. Ketika kita mendapatkan rezeki, ini semua dari Allah. Ketika kita dapat makan, ini adalah dari Allah. Ya, ketika kita memberikan hadiah kepada anak kita, sampaikan bahwa ini hadiah dari abi atau dari ayah, ya karena kamu misalkan rajin ibadah. Tapi ini hadiah kecil yang Allah titipkan kepada abi. Hadiah yang sesungguhnya, yang besar itu sudah disiapkan Allah untuk kamu. Nah, gitu kira-kira. Jadi, terus ya, semua perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini, dan kita tunjukkan kepada anak-anak kita, kaitkan semuanya kepada Allah. Maka kalimat-kalimat yang dimunculkan ketika kita berbicara pun ya, seperti insya Allah, subhanallah, masya Allah. Nah, itu adalah bagian atau cara untuk menanamkan nilai-nilai akidah kepada anak kita. Nah, bukan dengan kalimat-kalimat cacian yang tidak pernah diajarkan oleh Islam. Ya, dan kalimat makian misalkan, alhamdulillah. Ya. Ketika kita mendapatkan musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu juga bagian daripada menanamkan akidah bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, sesekali kita dialog sama anak, ya dialog iman gitu ya. Kita mungkin ngobrol masalah apa saja gitu ya, dan kita kaitkan kepada tauhid atau kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya, ketika kita lagi minum es kelapa ya. Minum es kelapa, lalu minta si abangnya, "Bang, tolong bukain satu kelapa," gitu ya. Terus dicek sama dia, "Kelapanya bocor enggak?" "Oh enggak, Pak, enggak bocor." Ya, oke, tolong dikupasin. Dikupas tuh. Setelah dikupas, dibolongin, kasih sedotan, terus diminum. Terus tanya sama anaknya, "Nak, kira-kira nih, air kelapa ini dari mana? Lewat mana air kelapa kok bisa masuk ke kelapa? Rasanya enak lagi. Siapa yang ngasih gula? Siapa yang ngasih bumbu?" Gitu kan? Tidak ada kecuali adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah yang menciptakan buah kelapa ini untuk kita nikmatin. Masya Allah. Ini salah satu dari cara dialog iman kita kepada buah hati kita. Ya. Nah, jadi yang pertama, hendaklah kita menanamkan nilai tauhid kepada anak kita sejak dini, ya sejak dini sekali, gitu ya. Bahkan ketika sang bayi atau sang anak kita masih bayi pun kita ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat zikir, misalkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, terus seperti itu. Ya. Nah, ini jangan dilupakan, ini memang sepele tapi berefek insya Allah kepada anak kita. Ya, atau mungkin ketika bayi itu masih dalam perut kandungan kita, perut kandungan ibu ya maksudnya. Nah, maka bisa didoakan, ya. Atau ibunya sambil membaca Al-Quran misalkan, atau mendengarkan murotal dan seterusnya. Jadi itu salah satu cara atau beberapa cara untuk menanamkan nilai tauhid keesaan Allah Subhanahu wa taala sehingga anak kita ya itu bisa memiliki tauhid yang benar. Ya Allah jaga biar hatinya memiliki keyakinan yang benar. Nah, itu penting yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah setelah kita tanamkan tauhid kepada anak kita, maka hal yang penting harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, baik laki-laki atau perempuan adalah mengajarkan adab atau akhlak, ya. Ajarkan adab kepada anak kita. Nah, cara terbaik mengajarkan adab dengan contoh, ya. Nah, apa itu akhlak? Akhlak itu kan sifat, ya, yang disifatkan kepada seorang muslim dalam menghiasi seluruh amal ibadah kita. Jadi seluruh amal kita itu harus dihiasi dengan akhlak. Seperti makan kan itu amal. Maka tunjukkan kepada anak kita adab makan, ya. Tidur kan amal, maka hiasi tidur kita dengan adab sebelum tidur, ya. Kemudian berjalan juga amal, maka tunjukkan kepada anak kita bagaimana adab berjalan, ya. Berbicara juga amal, maka tunjukkan kepada anak kita bagaimana adab berbicara. Ada berbicara kepada temannya, ada berbicara kepada orang tuanya, ada berbicara kepada orang yang lebih tua dibanding dirinya. Itu diajarkan sejak kecil. Nah, jadi penting sekali kita mengajarkan adab lebih dulu. Ya, bahkan para ulama mengatakan adab qoblal ilm, ya, adab sebelum ilmu. Ya, karena ada mahfuzat mengatakan orang yang ilmunya banyak tapi adabnya sedikit, ya itu
akan tidak tampak keilmuannya. Nah, tidak akan selamat. Jadi, orang ilmunya banyak, tapi adabnya jelek. Maka orang nggak bakal mandang dia sebagai orang yang berilmu. Tapi kalau ilmunya sedikit, adabnya banyak, ya, karena adabnya banyak nih, maka orang akan menganggap dia orang yang berilmu, walaupun ilmunya dikit. Gitu. Ya. Jadi adab itu diajarkan sejak awal. Ya. Nah, ini memang peran orang tua ya. Orang tua lah yang punya peran penting mengajarkan adab kepada anak-anaknya. Jangan nunggu anak kita masuk TK, masuk TPA, masuk PAUD, atau masuk daycare misalkan. Jadi kita serahkan adab itu diajarkan oleh guru-gurunya. Iya, oke, itu betul. Tapi tetap permulaan adab itu dimulai dari rumah. Karena anak-anak itu akan melihat akan melakukan apa yang mereka lihat. They do what they see, kan? Mereka melakukan apa yang mereka lihat. Maka teladan orang tua itu sangat penting sekali. Ya, adab orang tua dalam kehidupan sehari-harinya itu sangat penting sekali. Misalkan ya, kalau ada orang tua yang makan pakai tangan kiri, itu segera diingatkan, itu akan menjadi contoh buat anaknya. Ya, atau makan sambil jalan, ya, makan sambil berdiri. Nah, itu diingatkan itu. Jangan sampai malah kita ingin anak kita soleh, tapi kita tidak mencontohkan kepada anak-anak kita. Ya mungkin sebelum punya anak kita masih beragajulan, apa-apalah. Tapi ketika kita punya anak, kita harus berubah. Harus berubah demi anak. Karena kita yakin, ya teman-teman di sini juga yakin, kita kan ingin punya anak yang lebih baik dibandingkan kita, ya kan? Iya dong, gitu. Nah maka mengajarkan akhlak atau adab itu merupakan perkara penting setelah mengajarkan tauhid atau akidah kepada anak kita. Ya, nah ini penting sekali ya. Jadi mengajarkan sopan santun, jujur, kemudian juga menghormati teman, menghormati guru, menghormati orang tua dan sebagainya. Ini adalah bagian daripada adab. Nah, makanya bagus sekali anak-anak itu sebelum belajar ya apapun itu belajar akidah dan belajar adab. Ya, ada kitab-kitab yang mengajarkan adab. Ya, seperti kitab Ta'lim Muta'alim ya, atau kitab Tadkiratus Sami wal Mutakalim, atau kitab Ayyuhal Walad, atau kitab apa namanya kitab tentang Adabul Mufrad misalkan karya Imam Al-Bukhari ya, adab seseorang, Adabul Mufrad namanya, itu hadis, kitab kumpulan hadis tentang adab. Nah, namanya Adabul Mufrad ya, atau kitab-kitab yang lain. Nah, jadi ajarkan adab. Nah, agar anak kita itu bisa belajar adab dan orang tua bisa mengajarkan adab, maka orang tuanya juga harus belajar adab agar tahu tuh adab-adabnya bagaimana. Ada berbicara, adab menuntut ilmu, itu ada adabnya semua. Karena tadi adab itu kan adalah sifat yang mensifati atau menghiasi setiap amal yang dilakukan oleh seorang muslim. Jadi amalnya muslim itu dihiasi dengan adab. Maka adab itu bagian daripada syariat Islam. Bagian daripada hukum Islam, adab atau akhlak itu. Nah, gitu ya. Jadi ini penting sekali ya. Kita mengajarkan adab ya kepada anak-anak kita ya. Kadang-kadang orang tua itu kan lebih senang mengajarkan pada anak-anak jago matematika, jago baca, tapi lupa mengajarkan adab. Ya, sopan santun gitu ya. Padahal itulah pondasi dari ilmu. Nah, ketika akidahnya lurus, adabnya bagus, maka ilmu pun akan mudah untuk didapatkan. Berbeda kalau misalkan ya adabnya itu nggak bagus, maka kesombonganlah yang akan dimiliki ketika ilmunya banyak. Ya kan, ilmunya banyak, sombong nanti dia. Ilmunya banyak, menyepelekan orang lain. Ya, ilmunya banyak tapi amalnya tidak karuan. Nah, ini tentu kita tidak ingin. Ya, jadi adab itu penting sekali, harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya. Nah, mengajarkan adab kepada anak laki-laki itu bisa dengan berbagai macam. Ya. Pertama, kita tunjukkan ajarkan kepada anak kita adab dia sebagai seorang laki-laki. Nah, jangan mengajarkan anak laki-laki dengan adab seorang perempuan. Nah, harus beda tuh. Kalau anak perempuan berarti kita ajarkan adab, ya adab untuk anak perempuan. Nah, makanya ada kitab tipis sebenarnya, bagus sekali, tapi beberapa jilid ini bisa dibaca nih sama teman-teman, atau juga bisa beli terjemahannya.
Nama kitabnya ada Akhlak lil Banin, Akhlak lil Banat. Nah, itu. Ada kitab Akhlak untuk anak laki-laki, namanya Akhlak lil Banin. Ada Akhlak lil Banat, Akhlak untuk anak perempuan. Nah, itu cocok sekali. Di situ banyak sekali tentang adab-adab. Ya, adab-adab seorang anak kepada orang tuanya, adab orang anak kepada pembantunya, seorang anak kepada gurunya, anak ketika jualan, membeli barang, ya kan? Adab anak ketika belajar, adab anak ketika makan, banyak di situ. Ya, itu praktis sekali, ya. Terjemahnya ada. Cari aja di Shopee itu Akhlak lil Banin atau Akhlak lil Banat. Kalau nggak salah Akhlak lil Banin itu ada 3 atau 4 jilid gitu ya. Nah, terus Akhlak lil Banat juga ada sekitar 3 atau 4 jilid, tapi tipis-tipis gitu. Nah, itu bagus ya. Itu khas untuk laki-laki ada, untuk perempuan juga ada. Itu yang kedua ya. Jadi ajarkanlah adab kepada anak kita. Nah, yang ketiga ini biasanya khusus untuk laki-laki ya. Bahwa seorang laki-laki itu ada sebagai seorang pemimpin. Kita harus tanamkan kepada anak laki-laki kita bahwa kamu itu seorang pemimpin. Ya. Sampaikan ayat bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa engkau laki-laki ini adalah pemimpin bagi para perempuan, pengayom, penjaga bagi para perempuan. Maka mental laki-laki sebagai pemimpin itu harus dimunculkan dari awal. Gitu loh, ya. Contoh misalkan memberikan mainan, berikan mainan kepada anak laki-laki yang sesuai. Jangan kasih boneka sama anak laki-laki. Ya, jangan kasih yang ke wanita-wanitaan, BP misalkan ya, tahu BP ya. Boneka yang dari kertas itu kepada anak laki-laki. Atau jangan ajarkan anak laki-laki kita bermain dengan permainan perempuan. Jangan ya. Atau malah justru diajarkan anak laki-laki dandan kayak perempuan. Nanti bahaya itu. Itulah yang menjadi penyebab banyak anak laki-laki yang kemayu itu begitu. Ya. Dan carikan ya agar dia bisa melatih kemandirian dan tanggung jawab itu, carikan teman yang laki-laki. Jangan kumpulkan anak laki-laki kita dengan teman-teman perempuan. Nanti dia akan kebawa. Karena perempuannya banyak, kalau dia sendirian, lama-lama dia kemayu nanti. Nah, itu kan akibat dari orang tuanya itu. Kenapa anak itu kok bisa kemayu ketika dia laki-laki? Kan ada tuh sampai ada anak laki-laki yang dandan gitu kan. Berangkat sekolah dandan, pakai make up macam-macam. Ibu emang orang tuh membiarkan aja itu, ya Allah ya Rabbi. Padahal dalam Islam kan tidak boleh, ya. Tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ya, jadi ini untuk melatih kelelakiannya sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti. Terus sampaikan bahwa laki-laki itu adalah orang yang akan bertanggung jawab kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Ya, ini juga harus disampaikan. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati rahimakumullah, terkait dengan melatih kemandirian dan tanggung jawab, latihlah anak kita untuk bertanggung jawab gitu ya. Misalkan seperti membereskan mainan. Ya, setelah main, kita ingatkan beresin mainannya. Ya, ketika anak itu tidak mau membersihkan, merapikan mainan yang dia habis main, diingatkan lagi terus, jangan kita yang rapikan. Jangan kemudian kita, nggak apa-apa biar cepat rapi, justru itu tidak mendidik. Ya, biarkan dia yang rapikan. Nah, boleh kamu main, tapi rapikan kembali, ya oke, setuju, oke. Nah, ketika habis main, harus ketika itu dia tidak rapikan, ingatkan, ayo rapikan. Ya, ayah nggak mau, ya, kamu makan atau apapun yang kamu lakukan sebelum kamu rapikan ini, ayo rapikan dulu, tanggung jawab. Nah, jadi itu sebagai latihan untuk dia bertanggung jawab. Atau merapihkan kasur tidurnya. Ya, habis bangun, dia rapikan tuh. Itu belajar tanggung jawab. Dan belajar mandiri. Itu anak laki-laki harus seperti itu. Ya, walaupun ini juga bisa untuk anak perempuan. Tapi kita ingin memupuk kepemimpinan dia. Ya. Kemudian untuk anak laki-laki yang anak pertama, kemudian dia punya adik, beri tanggung jawab. Nah, Abi, Umi mau pergi dulu ya. Di rumah ini tolong jaga adik-adik kamu. Nah, apabila kalau anak pertama anak laki-laki, kasih dia amanah seperti itu. Itu untuk melatih rasa tanggung jawab dia menjaga keluarganya. Gitu ya. Nah, kemudian membantu merapikan pekerjaan rumah, membantu memberes-beres rumah, itu juga bagian daripada belajar tanggung jawab. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita banyak bantu dia.
Ya, karena kita sayang, ya, sayang tapi malah mencelakakan. Apa mencelakakan ketika dia sudah besar nanti? Kalau anak itu sejak kecil, sejak di rumah sampai kemudian dia dewasa tidak pernah diberi tanggung jawab, ya, tidak pernah diajari mandiri, kita khawatir masa depan dia malah nanti berantakan. Dia nggak bisa mandiri, nggak bisa bertanggung jawab, gitu. Ya. Nah, apakah pernah baca ya, baca di apa namanya di IG kalau nggak salah, ada orang bikin status tentang hasil penelitian di Harvard Harvard University ya. Ini kan penelitian ya. Penelitian itu bukan menjadi pacuan, tetapi menunjukkan fakta, ya, fakta yang terjadi saat ini. Jadi di penelitian itu penelitian dilakukan selama 85 tahun katanya. Jadi sepanjang 85 tahun, dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu ya, dilakukan penelitian terus di Harvard University. Jadi dia tuh ngumpulin data dari tahun berapa sampai tahun berapa. Ngumpulin data itu. Nah, maka dari data siswa-siswa yang di Harvard itu, ada 700 ya lulusan dari Harvard itu sukses semua. Ya, sukses dalam pengertian mereka itu definisinya adalah bahagia dan sejahtera. Sejahtera dari sisi keuangan, bahagia dari sisi mental. Dalam perspektif mereka ya, maksudnya. Yang kita ambil bukan di sisi ini. Nah, kemudian ternyata setelah diteliti, ada satu kebiasaan yang dimiliki oleh 700 orang tuh. 700 orang yang sukses itu memiliki satu kebiasaan. Apa itu? Melakukan pekerjaan rumah, beres-beres rumah. Oh, ternyata beres-beres rumah itu ya mampu melatih seorang menjadi lebih bertanggung jawab. Kemudian bisa teamwork, bekerja dengan tim. Kenapa? Karena dia ada empati. Ketika lihat temannya kesulitan, dia empati. Karena dia tahu bahwa membersihkan rumah itu sulit, susah gitu. Dia sudah merasakan kesusahan sehingga dia ada muncul rasa empati, tidak egois. Ya. Nah itu ya. Jadi ini hasil penelitian. Maksudnya Islam sudah jauh-jauh hari gitu, bahwa anak itu harus diajari mandiri. Ya. Nah kemudian ini caranya, cara agar anak itu, terutama anak laki-laki, bisa memiliki kemandirian dan tanggung jawab. Jadi ajarkan kepada mereka kemandirian dan juga tanggung jawab. Nah yang keempat berikutnya adalah kita sebagai orang tua untuk anak laki-laki ini jangan lupa kita ajarkan kepada mereka konsep kepemimpinan, ya, dan juga keberanian. Jadi beri kesempatan kepada anak kita untuk memimpin, apakah dalam permainan, misalkan, atau kegiatan kelompok, atau ketika kita jalan-jalan, misalkan, ya. Kita percaya karena tolong pegang nih Gmap nih, pandu Abi, ya, Abi lagi nyetir nih, pandu kita ke arah mana, kanan, kiri, atau depan, belakang. Kita mau tujuan ke situ, ya tolong ya. Nah, itu jadi navigator misalkan. Itu cara kita untuk melatih kepemimpinan. Jadi dia merasa diri yang dikasih amanah dan dia menanggung itu amanah orang tua dan adik-adiknya. Yang semobil itu kan banyak orang tuh. Biasanya Alfa kasih amanah, ya Kak, tolong Kak, nih Gmap-nya diarahin kemana kita gitu. Jadi navigator. Nah, itu disebut itu. Ya. Atau ketika di rumah, ya main, misalkan, ya, main. Kemudian harus diingatkan bahwa permainan itu bisa kalah bisa menang. Ya, cari permainan yang mubah lah misalkan ya, yang mubah yang melatih daya pikir anak misalkan. Nah itu kalah, dia harus menerima kekalahan. Nah ketika dia marah, ngambek-ngambek kan kadang-kadang suka ada aja ya anak itu nggak mau kalah gitu, pengennya menang terus ya. Nah tidak apa-apa kita kasih dia kalah, ya, kasih dia menang. Nah kapan ketika menang apa sikap kita? Ketika kalah apa sikap kita? Gitu ya. Nah ini ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita ingat, perlu kita perhatikan itu adalah mengajarkan anak laki-laki terkait masalah kepemimpinan dan keberanian. Dan juga beri anak kita untuk tidak takut menghadapi apapun kecuali adalah Allah saja. Misalkan jangan pernah kita nakut-nakutin anak. Misalkan kadang-kadang suka gini ya, kadang-kadang ibu-ibu ya, anak kecil, jangan ke situ nanti ada setan, ada hantu misalkan. Nah itu kan berarti pengajaran yang nggak benar itu. Ya. Jadi anak itu menjadi takut. Ya.
ya yang situ nanti ada hantu, padahal kan hantu sendiri apa gitu, anak itu juga nggak bisa ngindra hantu itu apa, apakah menyeramkan atau tidak kan nggak tahu, tapi kita takut ini. Atau misalnya jangan nanti ada tokek, takut gigit ya, tokeknya juga kayak gimana gitu. Jadi kita malah nakut-nakutin anak kita sehingga anak kita jadi penakut. Nah ini makanya kalau kita punya anak penakut, jangan-jangan dulu waktu kecil begitu, ya suka ditakut-takutin. Nah makanya nggak boleh, ya nggak boleh kita nakut-nakutin anak. Kenapa? Karena fitrahnya anak itu nggak punya rasa takut sebenarnya. Ya, coba aja ketika dikasih, kan ada tuh social experience ya, ada anak bayi ya, kemudian dideketin ke mereka ular-ular yang tidak berbisa, itu nggak ada satu punya rasa takut anak-anak itu, biasa aja main sama ular, dipegang-pegang gitu. Justru yang takut adalah orang-orang dewasa. Kenapa? Karena orang dewasa sudah punya maklumat banyak di kepalanya tentang hewan ini, tapi bagi anak-anak kan nggak tahu menahu gitu ya. Jadi walaupun ya takut itu juga perlu, ya rasa takut itu juga harus kita temukan, tapi takut yang benar ya, misalkan takut melakukan pelanggaran syariat, takut melakukan maksiat, takut sama Allah, itu betul. Jadi menempatkan takut pada tempatnya ya. Nah, makanya konsep ar-roja wal khauf itu juga perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi kadang-kadang kita kasih harapan, kadang-kadang kita kasih ancaman, tidak apa-apa ya. Kadang anak-anak itu juga perlu dengan ancaman ya, sebagaimana kita ya kan, mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman masuk neraka itu ancaman ya. Misalkan harapan kepada anak kita, nak, kalau kamu Ramadan kemarin bisa hatam Quran 30 juz, Abi kasih hadiah kamu 1 juz 10.000. Itu kan harapan. Boleh nggak? Ya boleh aja, silakan. Itu kan dalam proses pendidikan. Biar anak itu senang dulu dengan baca Quran. Ya, bukan malah takut atau malah tidak suka dengan Al-Quran. Nah, agar muncul rasa senang dengan Al-Quran, berarti harus diberikan apa dulu tuh, hadiah yang secara fisik bisa dia rasakan langsung. Ya kan, ya bisa dengan memberikan hadiah. Ya udah, kalau kamu baca Quran terus hatam 30 juz di bulan Ramadan, Abi kasih 1 juznya 10.000. Alhamdulillah tuh, Al-Fakir anak-anak tuh 30 juz tuh lumayan 300.000 ya, dikasih nih hadiah lebaran. Itu kan kalau aja ada harapan ketika dia bisa baca Quran secara lancar. Masya Allah tuh anak semangat baca Qurannya, sehari 1 juz bisa tuh anak-anak itu. Pada usianya masih SD. Ya, sehari 1 juz itu dikasih uang. Bisa juga nih di Adrina ya, ayo siapa karyawan yang bisa ya, lancar baca Qurannya, belajar baca Quran sama Ustadz Vicky atau sama Ustadz Sam. Nanti dikasih hadiah kalau udah lancar. Target berapa bulan nih? 3 bulan ya, lancar dikasih hadiah. Masya Allah itu. Itu adalah roja. Ya, harapan ketika dia capai dia bisa dapatkan itu. Insya Allah itu tidak masalah. Ya. Kemudian jangan kadang-kadang kita perlu ya anak itu harus sudah mulai belajar ketika dia sudah mulai tamyiz ya, usia 9 tahun atau 10 tahun itu tidur di kamarnya sendiri. Apalagi perempuan, kita punya anak 3 nih, perempuan itu tidak boleh nyampur sama adik-adik atau kakaknya yang laki-laki. Dia harus punya kamar sendiri gitu. Karena tidak boleh dalam Islam itu mereka tidur satu kasur, walaupun saudaraan, adik kakak, tetap tidak boleh. Harus sudah mulai dipisahkan ya, dipisahkan. Dia punya kamar sendiri, punya kasur sendiri, punya ranjang sendiri gitu. Nah itu selain melatih dia untuk mandiri, melatih dia untuk berani. Kadang-kadang ada anak yang tidak berani tidur sendirian di kamar kan. Nah itu kita latih ya, tidur di kamar sendiri. Karena kamu sudah besar nak, sudah 11 tahun, sudah 12 tahun ya, kamu sudah harus punya kamar sendiri, punya kasur sendiri. Tidak boleh nyampur sama saudara-saudara kamu, apalagi yang saudara kamu yang perempuan. Gitu. Nah ini juga harus ditanamkan sejak kecil ya. Jangan sampai kemudian mereka nggak tahu ya, tidur aja nggak asal ya kan, satu kasur lah. Ya. Ini adalah ajaran Islam yang harus kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Jangan diacuhkan, ini walaupun sederhana kecil, tapi efeknya akan menjadi besar nanti kalau kita abai dengan hal ini. Ya, terkait masalah tempat tidur. Ya, tempat tidur. Lalu gimana kalau kamarnya cuma 1? Ya kan, satu kamar boleh, tapi kasurnya beda-beda, masing-masing 1. Tapi jangan dirapatkan, dipisah-pisah. Tapi saran saya kalau ada anak perempuan, dipisahin itu 1 orang tuh anak perempuan. Ya, ada punya kamar sendiri. Atau disettinglah 1 kamar,
bisa dibuat beberapa ruangan, kan bisa tuh, ada di IG itu ada bikin satu kamar bisa bikin 3 ruangan, sehingga anak-anak bisa masuk di ruangan yang berbeda tapi dalam satu kamar tapi ruangannya beda-beda, masing-masing punya privasi sendiri. Nah, itu juga bisa begitu modelnya. Jadi silakan, ini kreativitas kita. Prinsipnya adalah kita harus bisa mengajari anak-anak itu untuk hidup mandiri dan juga berani. Dan yang paling penting adalah orang tua harus menunjukkan sikap yang berani juga dan tanggung jawab. Ya, kepemimpinan seorang ayah justru itu akan menjadi contoh konkret bagi seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu butuh sosok ayah untuk menjadi contoh kepemimpinan, ketegasan, dan juga pengaturan orang tua atau ayah kepada keluarganya. Itu jadi contoh banget. Nah, jadi penting sekali ada sosok ayah di rumah, dan sosok ibu itu juga penting buat anak laki-laki. Ya, karena surganya anak laki-laki itu ada di ibu. Ada di ibu. Ya, baik. Nah, yang kelima ini membiasakan ibadah. Ya, walaupun anak-anak kita belum wajib untuk ibadah, sholat, puasa, ya, baca Quran, memang belum wajib, tapi harus dibiasakan. Jangan sampai ini telat, ya, jangan sampai telat. Nah, dibiasain baca Quran, diajarin baca Quran sama orang tuanya. Nanti kalau sudah bisa baca, dibiasain baca rutinan. Ya, memang ini harus dirutinkan. Ya, Alfa itu dulu punya kebiasaan. Setelah sholat itu, setelah sholat baca Quran bareng dengan masing-masing batasan masing-masing sama keluarga, ya. Setelah itu masing-masing cerita tentang apa yang dia baca. Ya, kita punya perpustakaan sendiri, anak suruh ngambil satu buku, nanti dia cerita tentang apa yang dia baca. Itu melatih kemandirian, keberanian, dan melatih dia untuk membaca buku, membiasakan mereka membaca buku. Nah, gitu. Nah, dalam konteks ibadah juga sama, ya, dilatih untuk sholat, ya, diajak sholat, dibangunkan sholat, misalnya sama kita orang tuanya, jangan dibiarkan, ya, kemudian dilatih, ya. Sampai di IG itu ada seorang anak kecil yang menangis itu kan, menyesal karena sholatnya kesiangan. Nah, sebegitunya tuh anak, ya. Kemudian tidak hanya beribadah dalam konteks sempit, tetapi juga ajarkan anak-anak kita untuk beribadah dalam konteks umum, misalkan seperti berbuat baik kepada tetangganya, memberikan sedekah, gitu kan, ke kelompok masjid, ya, atau ke pengemis atau yang lainnya, yaitu dalam rangka ibadah. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, satu lagi gitu ya, sebelum kita sukses tuntaskan. Jadi ajarkan anak-anak laki-laki kita untuk bergaul dengan baik. Jadi kehidupan sosialnya juga harus diajarkan. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim itu kan mengajarkan mendoakan anaknya untuk diterima di tengah-tengah masyarakat. Ya, agar anaknya Nabi Ismail itu bisa disayangi oleh sekalian umat manusia di tanah Mekah itu. Artinya apa? Ini kan berarti kan konteksnya konteks sosial. Bagaimana anak kita bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada penerimaan masyarakat. Nah, agar masyarakat bisa menerima kita, itu biasanya dengan adab, dengan akhlak. Nah, adab akhlak yang ditunjukkan anak kepada tetangga, kepada masyarakat, itu akan mendapatkan penilaian masyarakat kepada anak itu penting sekali. Ya, ketika anak kita dinilai baik oleh masyarakat, itu akan menjadi modal besar bagi dia untuk dimanapun dia berada nanti. Ya, itu kira-kira ya ada 6 poin, ya, 6 poin yang bisa kita catat terkait dengan bagaimana cara mendidik anak laki-laki. Terakhir, ya, ketika kita ingin menasihati anak laki-laki, ya, maka caranya adalah dengan dipegang pundaknya. Nah, tunjukkan kebanggaan kita kepada kita. Nah, sini nak, ya, pegang pundaknya. Kemudian sampaikan kalimat-kalimat nasihat abah, abi, umi, ayah, bunda ke telinga bagian kiri, sampaikan nasihatnya sambil dipegang pundak. Sesekali dipeluk, ya, peluk. Jangan sampai anak kita yang laki-laki jangan dipeluk. Ya, ini penting sekali untuk menunjukkan bahwa kita percaya sama dia. Ya, menunjukkan bahwa kita percaya sama dia, kita kasih dia amanah, kita kasih kepercayaan, dan kita bangga dengan dia. Gitu. Tapi ketika dia melakukan pelanggaran, tetap harus dinasehatin dan harus dihukum berdasarkan kesepakatan di antara keluarga sama anak-anak. Ini penting sekali ya. Yang terakhir tadi sebagai bagian dari para tips kita untuk menasihati anak laki-laki. Terima kasih banyak ya, karena sudah azan di sini. Silakan bagi ada yang mau ditanyakan bisa di grup ya terkait dengan bagaimana cara mendidik anak laki-laki.
Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz atas penyampaian materi pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah nanti untuk teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan di grup ya. Biar grupnya juga interaktif. Ya, yakin juga teman-teman banyak yang ingin ditanyakan ya karena memang materinya penting dan beberapa dari kita ini memang tidak ada yang anaknya lelaki gitu dan Masya bisa Allah. berkaca juga gitu Ustaz, apakah selama ini saya udah mendidik dengan benar apa belum sesuai dengan syariat Islam atau belum gitu. Ya, ya. Karena ya balik lagi tidak perlu kemana-mana, insya Allah untuk soal yang seperti ini Islam sudah menyediakan secara baik, secara lengkap gitu ya. Tinggal kitanya bisa mengakses apa tidak, kitanya tahu apa tidak, kitanya mau belajar apa tidak gitu ya. Allah alam jawab. Terima kasih untuk kajiannya pada kesempatan siang hari ini. Sudah masuk waktu asar, kita cukupkan dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan membaca doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illallah wa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Syukran iyyakum. jazakumullah khairan. Wa iya. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.